Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Mufli Fathur Rahman dari kelas 10 akal 3 nomor absen 7. Di sini saya akan membacakan makalah wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini saya diberikan kesehatan dan anugerah akal sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan makalah yang berjudul Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kedaulatan dan adat istiadat. Oleh karena itu perlu ada cara pandang dan sikap yang sama mengenai diri dan lingkungannya. Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek wilayah, aspek sosial budaya, aspek kesejarahan, lalu terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut Wawasan Nusantara dengan rumusan pengertian yang sampai saat ini terus berkembang. 1.2 Maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian wawasan Nusantara. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang ketiga, menjelaskan hakikat wawasan Nusantara. Yang keempat, untuk mengetahui aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Yang kelima, untuk mengetahui peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. 1.3 Rumusan masalah. Pertama, apa pengertian wawasan Nusantara? 2. Bagaimana kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara? 3. Apa saja hakikat wawasan Nusantara? 4. Apa yang dimaksud aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara? Dan yang terakhir, bagaimana peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan? Bab 2. Pembahasan masalah. 2.1 Pengertian wawasan Nusantara. Arti wawasan Nusantara menurut KBBI adalah pandangan atau anggapan bahwa Nusantara adalah kepulauan yang merupakan suatu kesatuan termasuk semua lautan dan selatnya. Arti wawasan Nusantara secara etimologis. Secara etimologis, pengertian wawasan Nusantara diambil dari dua kata, yakni wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dari bahasa Jawa yang berarti pandangan. Sedangkan Nusantara berasal dari dua kata, yakni Nusa yang berarti pulau atau kesatuan pulau, serta antara yang berletak antara dua benua dan dua pulau. Maka definisi wawasan Nusantara menurut bahasa adalah cara pandang dan sikap yang menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan bangsa Indonesia. Definisi wawasan Nusantara secara umum. Pengertian wawasan Nusantara secara umum adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. 2.2 Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang berkedudukan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara dalam menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Cara mencapai tujuan tersebut adalah dengan memiliki nasionalisme yang tinggi di segala bidang.
2.3 Hakikat Wawasan Nusantara. Dalam hal ini, hakikat dari wawasan Nusantara ini ialah sebuah keutuhan Nusantara, di dalam arti ialah cara pandang yang menyeluruh di dalam ruang lingkup Nusantara, yakni demi kepentingan bangsa serta negara. Seluruh masyarakat Indonesia, baik pejabat, pemerintah, serta warga harus berpikir, bersikap, dan juga bertindak untuk kepentingan bangsa serta negara Indonesia. Jadi hakikat wawasan Nusantara ini ialah keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa serta wilayah. Di dalam garis besar haluan negara tersebut juga disebutkan bahwa hakikat dari wawasan Nusantara ini diwujudkan dengan pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara ialah sebagai salah satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara terdiri dari 6, yaitu yang pertama kepentingan yang sama, 2 keadilan yang berarti bersesuaian pembagian hasil dengan adil, yang 3 kejujuran yang berarti berani berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan reality. Lalu yang keempat solidaritas yang berarti rasa setia kawan. Lalu yang kelima kerjasama, adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan demi terciptanya sinergis yang lebih baik. 6 kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam binekaan. Lalu selanjutnya ada konsep wawasan Nusantara. Berikut ini terdapat beberapa konsep wawasan Nusantara, terdiri atas konsep kesatuan politik, konsep kesatuan ekonomi, sosial budaya, kesatuan pertahanan dan keamanan. 2.4 Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek Trigatra merupakan aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada suatu negara. Yang pertama, letak dan bentuk geografis. Jika melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas wilayah tersebut merupakan suatu kepulauan yang menurut wujud ke dalam terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu archipelago kelvar. Kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang terletak antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Indonesia sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Karena kedudukannya strategis itu dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia telah mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, lalu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah kelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan angka kerja dan pertambahan tenaga kerja. Segi negatifnya apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk, maka akan sangat merugikan wilayah tersebut. Lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku, bangsa, tingkatan pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas yang mempengaruhi besar terhadap umur dan jenis penduduk golongan muda yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan,
perluasan lapangan kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan, pusat-pusat industri, dan sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. Dan yang terakhir adalah keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah ruah, terutama rempah-rempah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk sumber pelican atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani atau fauna. Untuk memulai dengan sumber-sumber pelikan atau mineral, dapat diutarakan bahwa negara Indonesia mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan galian, biji-bijian, maupun bahan-bahan galian industri, di samping sumber-sumber tenaga lain. Lalu aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dan bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan atau aturan-aturan atau norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra. Yang pertama, ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Dalam strategi pembinaan ideologi, berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Ada 7 prinsip. Yang pertama, ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI. Yang kedua, ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI. Yang ketiga, ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Yang keempat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Yang kelima, ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Yang keenam, kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBNH dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Yang terakhir, menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokrasi nasional, dan berkeadilan. Selanjutnya adalah politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi menjadi 2 sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Selanjutnya adalah ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat.